Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema Hidup rapuh, Allah tetap kekal. Mari sebelumnya kita mau sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini kami dapat kembali datang di hadapan-Mu. Itu semua karena anugerah-Mu. Kami mau merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Bukakan telinga kami untuk mendengar suara-Mu. Lembutkan hati kami agar kami dapat mengerti akan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Mazmur 102. Saya akan membaca dari ayat ke-26 sampai ke-28. Demikian firman Tuhan. Dahulu sudah kau letakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tangan-Mu. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah Engkau akan mengubah mereka, dan mereka berubah. Tetapi Engkau tetap sama, dan tahun-tahun-Mu tidak berkesudahan. Bapak Ibu Saudara, ada masa dalam hidup kita saat hidup terasa seperti retak. Kita bekerja, melayani, atau belajar, tetapi ada beban tak terlihat yang terus menekan. Kita merasa lelah saat bangun pagi dan kita terus berpikir saat tidur malam. Saat melihat media sosial, semua terlihat baik, stabil, berhasil, tetapi kita berkata dalam hati, Tuhan, aku lelah, apakah Engkau mendengar aku? Di tengah dunia yang berubah cepat, kita makin sadar betapa rapuhnya kita sebagai manusia. Emosi, kesehatan, relasi, keuangan, semuanya bisa runtuh dalam sekejap. Namun, bacaan Alkitab hari ini memperlihatkan suatu kontras. Di tengah hidup yang retak dan rapuh, ada Tuhan yang tidak berubah. Ada Allah yang kekal, yang tetap memerintah, tetap mendengar, dan tetap peduli. Mazmur 102 ditulis saat Israel menderita, mungkin saat pembuangan di Babel, ketika umat melihat kehancuran Yerusalem dan merasa bahwa Tuhan jauh. Mazmur ini dimulai dengan ratapan pribadi, lalu melebar menjadi pengharapan nasional. Mazmur ini menunjukkan perjalanan iman dari rasa hancur menuju kesadaran bahwa Allah bersemayam untuk selamanya. Doa pemazmur menggambarkan adanya rasa sesak. Tuhan, dengarkanlah doaku, janganlah sembunyikan wajah-Mu terhadap aku. Pemazmur membuka dengan kerinduan yang mendalam. Doanya bukan berbisik, bukan formal, tetapi mendesak. Kata berseru menunjukkan bahwa ia berada di ujung kekuatannya. Ia merasa bahwa Allah jauh, tetapi justru itulah yang membuat ia datang kepadanya. Iman sejati tidak melenyapkan jarak, tetapi iman membuat ia tetap datang kepada Allah saat merasakan jarak. Pemazmur berkata, hari-hariku seperti bayang-bayang memanjang, tetapi Engkau ya Tuhan bertahta untuk selama-lamanya. Ayat ini menunjukkan kontras. Manusia itu bersifat sementara seperti bayang-bayang yang memanjang, kemudian hilang, sedangkan Allah itu kekal, bersemayam untuk selamanya. Pemazmur menyadari bahwa hidupnya tidak stabil, tetapi Tuhan adalah pusat yang tak berubah. Titik balik iman terjadi saat pergumulan pribadi bertemu karakter Allah yang tidak pernah berubah. Dunia bisa berubah, tetapi Allah tetap sama. Tubuh melemah, kasih setia Allah tidak. Generasi berganti, janji Tuhan tetap. Kondisi ini merupakan penghiburan yang besar. Kita hidup dalam dunia yang berubah, tetapi Allah yang mengasihi kita tidak berubah. Hidup kita rapuh seperti debu tertiup angin. Namun,
Di tengah segala kelemahan itu, kita memiliki Allah yang kokoh, tetap dan kekal. Dia tak pernah berubah sehingga kita punya pengharapan di dalam Dia. Bapak Ibu Saudara, apakah Anda sadar bahwa Allah tak berubah dari dulu dan sampai selamanya? Apakah Anda yakin bahwa janji Allah dapat dipercaya? Mari kita berdoa. Bapa yang kekal, kami mengakui hidup kami rapuh dan mudah goyah. Tetapi kami bersyukur kami memiliki Allah yang setia, Allah yang tidak berubah dari dulu sampai selama-lamanya. Ajar kami untuk senantiasa menaruh pengharapan bukan pada kekuatan kami sendiri, tetapi pada kasih-Mu yang nyata di dalam Kristus Yesus. Karena hanya di dalam-Mu Tuhan, kekuatan dan pengharapan kami. Kami mau serahkan setiap hidup kami ke dalam tangan-Mu dan menaruh dasar iman kami hanya kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.